kasih Yesus. Haleluya Yesus. Keberadaan kami merupakan kasih karunia Tuhan. Keberadaan kami merupakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kekuatan daripada Roh Kudus. Kami bisa menjalani kehidupan hari demi hari. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terbeban terlepas, karena kuasa-Mu, karena hadirat-Mu. Mari Tuhan lebih lagi. Mulut kami penuh puji-pujian. Haleluya. Ini syukur kami ya Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana. Mari angkat saudara, angkat tangan saudara, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Raja segala raja. Haleluya. Dan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah pada malam hari ini Tuhan. Ini pujian kami, ini ucapan syukur kami. Kami membuka ibadah kami Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sambil memuji Tuhan. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin.
diri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk sekali lagi katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat gereja Tuhan bersatu bersiap maju kami tenang bersama apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah gelap, Kau temani kami ya Tuhan. Aku Roh-Mu bekerja, selalu untuk kebaikanku. Senang bagi berdiri bersama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
hari ini, karena hadirat-Mu sangatlah nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini kami akan menikmati hadirat-Mu, kami akan menikmati firman-Mu, dan kuasa-Mu yang besar itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, besok pagi juga diadakan ibadah Pentakosta yang dimulai pukul 8 pagi. Dan 45 menit sebelumnya atau jam 7.15 sudah dimulai dengan doa penyembahan ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai waktu ya, tolong datang bisa lebih awal. Karena setiap 45 menit sebelum ibadah dimulai, itu biasanya kita sudah ada pelayanan doa penyembahan di dalam ruangan ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang besok ingin datang ya, datang ya. Jangan pernah berpikir, oh saya kan sudah datang Sabtu, enggak datang Minggu, jangan ya. Jadi datang saja, datang Sabtu, datang Minggu, karena firman yang disampaikan Sabtu dan Minggu itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan firman yang lengkap ya, datang Sabtu juga datang Minggu. Selama Bapak Ibu Saudara memang bisa untuk datang. Dan yang kedua, mulai besok LD Kids Service ya, atau sekolah minggu akan diadakan secara onsite di dalam gedung gereja ya, yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Ya, setelah ibadah umum pukul 9.30 pagi mulai minggu besok ini, dan minggu-minggu selanjutnya akan diadakan ibadah untuk anak sekolah minggu yang kita biasa sebut LD Kids ya kalau di tempat kita. LD Kids Service ini untuk newborn ya yang baru lahir sampai umur 6 SD. Ya, jadi kalau Bapak Saudara mempunyai anak yang baru lahir sampai umur 6 SD ya, bisa ikut hadir di dalam LD Kids Service setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dan besok ibadah kids ini akan merayakan hari Pentakosta juga. Dan minggu depan tanggal 12 Juni akan ada worship night. Ya, worship night. Worship night ini ibadah collaboration untuk ibadah anak-anak muda yang diadakan pukul 5 sore ya. Jadi minggu depan tanggal 12 Juni akan diadakan worship night, ibadah anak-anak muda pukul 5 sore. Bagi anak-anak muda yang hadir bisa juga mengikuti ibadah ini. Dan jangan lupa kalau ingin ikut bisa mendaftar atau ingin menanyakan informasi dapat menanyakan di kantor gereja. Demikian pengumuman, saya akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul Kepenuhan Roh Kudus. Ya. Kita sudah 10 hari kita dengan tekun, kita sudah dengan setia, kita berdoa ya, dan bahkan kita juga berpuasa. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara adalah suatu kondisi ya, suatu kondisi di dalam hidup kita di mana Roh Kudus itu menguasai dan mengambil peran dalam hidup kita sepenuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bingung bagaimana kok dipenuhkan Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah kondisi dalam hidup kita ya, di mana hidup kita itu saat itu dikuasai oleh Roh Kudus atau peran hidup kita ini diambil alih oleh Roh Kudus sepenuhnya. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Dan tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus itu memang salah satunya itu berbahasa lidah. Ya. Tetapi ada juga manifestasi-manifestasi lain saat orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Mari kita lihat di dalam Alkitab kita ya, contoh-contoh tentang orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Yang pertama kita lihat Saul saat diurapi menjadi raja. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 1, 5-7. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatmu Israel? Ya, jadi ini Saul sudah ditunjuk Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Perhatikan ini, inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Inilah tandanya. Mari kita lihat ayat yang kelima. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri, perhatikan, akan kepenuhan seperti nabi. 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, Saul, dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan perhatikan, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, ini yang luar biasa, Bapak Saudara. Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu berarti hidup kita ini sedang diambil alih, sedang dikuasai. Pengaruh Roh Kudus di dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari pengaruh kita sendiri. Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Buktinya apa? Firman Tuhan ini mengatakan, saat engkau kepenuhan, maka engkau akan berubah menjadi manusia lain. Seolah-olah diri kita itu bukan diri kita yang sebenarnya. Dan dikatakan bahwa Saul pada saat itu, saat dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan bahwa dia menjadi seorang nabi. Orang-orang heran, loh, apakah Saul ini juga dari golongan nabi ya? Mereka bingung, karena dia tidak mengenal ya, Saul itu sebenarnya bukan seperti ini, tapi kenapa kok bisa seperti seorang nabi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hidup Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup Bapak Ibu Saudara itu akan menjadi seperti manusia lain. Seperti apa? Seperti manusia yang dikehendaki oleh Allah. Kita dimampukan untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Seperti Saul. Saul bukan seorang nabi, tetapi dia bisa dimampukan oleh Roh Allah menjadi seorang nabi. Kalau dalam kehidupan kita, ya, kita merasa melakukan buah roh itu sulit ya, sukacita, damai, sabar, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan, melakukan semuanya itu sulit. Tapi saat Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, maka tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Apa yang menurut kita tidak mampu itu akan dimampukan oleh Roh Kudus. Dan kita seolah-olah menjadi manusia yang lain. Oleh karena itu Bapak Saudara,
Kepenuhan Roh Kudus ini adalah suatu pengalaman yang harus kita alami setiap saat. Kan seringkali kita sering mendengar ya dalam percakapan kita sebagai orang-orang percaya. Orang itu ya kalau doa ya, waduh berbahasa roh gak mandek-mandek teriak-teriak. Tapi begitu keluar gereja, waduh sifatnya nggak sama seperti ibadahnya, kira-kira begitu ya. Mengapa demikian? Karena orang ini hanya dipenuhkan oleh Roh Kudus saat berada di gereja. Saat dia menyembah Tuhan, saat dia berhubungan dengan Dia dipenuhkan. Setelah keluar dia lupa, hidupnya sudah tidak dipenuhkan lagi dengan Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, sifat-sifat yang baru itu akan muncul dalam kehidupannya dan sifat-sifat itu akan nyata, nampak. Orang yang dulunya pemarah menjadi penyabar. Orang yang gak bisa menguasai diri bisa menjadi menguasai diri. Itu karena apa? Karena Roh Allah, karena Roh Kudus yang di dalam diri kita ini memenuhi hidup kita. Menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita. Saat Roh Kudus mengendalikan hidup kita, maka buah Roh Kudus itu akan muncul dalam hidup kita. Karunia-karunia Roh Kudus itu akan muncul. Perkataan-perkataan kita akan menjadi perkataan-perkataan yang berkuasa. Perkataan-perkataan kita akan menjadi perkataan-perkataan nubuat. Saat kita mengatakan sesuatu dan itu terjadi. Dan lebih daripada itu, sifat-sifat baru itu akan muncul dalam hidup kita. Saat apa? Saat Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Jadi kejarlah pengalaman kepenuhan Roh Kudus ini setiap saat, setiap hari. Ya, pagi saat kita mungkin berdoa, ya, kita minta Tuhan untuk penuhi kita. Saat Tuhan itu mengambil alih hidup kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang menurut kita tidak mampu itu akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa kita lakukan. Mari kita lihat satu contoh lagi, ya. Saat Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini pengalaman Petrus setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus bersama murid-murid yang lain di loteng Yerusalem. Saat mereka sedang menunggu ya datangnya Roh Kudus saat itu ya. Saat itu belum dicurahkan. Kalau saat ini sudah dicurahkan bagi kita semua. Saat itu belum dicurahkan. Mereka menunggu datangnya Roh Kudus untuk dicurahkan dalam kehidupan mereka. Tiba-tiba di loteng Yerusalem itu ada suatu tiupan angin besar bergemuruh di sekitar ruangan itu. Lalu muncullah lidah api. Turun ke atas setiap mereka dan memenuhi mereka. Dan saat Roh Kudus itu memenuhi mereka, mulailah mereka tidak mengendalikan diri mereka lagi, tapi Roh Allah yang mengendalikan diri mereka. Sehingga mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Lalu orang-orang yang melihat mereka tercengang, mereka heran. Bagaimana mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain? Sedangkan bahasa-bahasa yang mereka katakan itu adalah bahasa-bahasa dari tempat lain ya. Mereka tercengang dan heran melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bekerja. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sinis, orang-orang yang negatif, orang-orang yang iri? Oh, mereka itu mabuk. Mereka itu mabuk. Habis minum anggur mabuk, makanya ngomongnya ngawur gitu ya. Lalu bangkit berdirilah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Petrus itu berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat. Di dalam Kisah 2 ayat 37-38. Setelah Petrus berkhotbah. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saat Petrus berkhotbah, memberitakan tentang Injil keselamatan, apa yang terjadi? Saat Roh Kudus mengendalikan hidup Petrus, Petrus diberikan kuasa perkataan untuk bisa menginsafkan, menyadarkan 3.000 orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka mau menjadi percaya kepada Yesus. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Saudara. Hari-hari ini kita ngajak ngomong satu orang ya supaya percaya kepada Yesus, sulit. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah Roh Kudus ini sedang berkuasa memenuhi hidup kita, mengambil alih, mengendalikan hidup kita. Sehingga kuasa-kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Lalu mereka bingung, aku percaya, lalu apa yang harus aku lakukan? Firman Tuhan katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, ya, bulan Juli minggu ketiga, hari Minggu tanggal 17, ya kurang lebih 1 bulan lagi, kita akan mengadakan baptisan massal. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis bisa mendaftar di kantor gereja. Ya. Penting baptisan ini. Nanti akan diberikan pembekalan baptisan. Dan dikatakan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam terjemahan lain karunia Roh Kudus ini dikatakan kamu akan menerima Roh Kudus. Saat Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada sifat-sifat baru yang dimiliki oleh Petrus. Petrus ini seolah-olah pemberani, ya, tapi sebenarnya dia bukan pemberani. Buktinya apa? Saat dia ditanya oleh orang, ya, saat Yesus disalib, kamu kan muridnya Yesus. Petrus menyangkal. Bukan cuma sekali dia menyangkal sampai 3 kali dia menyangkal. Dia bukan pemberani. Sok pemberani tapi sebenarnya bukan pemberani. Tetapi saat dia dipenuhkan oleh Roh Kudus menguasai hidupnya, maka Petrus ini menjadi seorang yang pemberani. Dan bahkan memiliki kuasa untuk menginsafkan dan menyadarkan banyak orang untuk bertobat. Kuasa dari mana itu? Kuasa Roh Kudus yang keluar dari dalam dirinya karena dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita ingin berbuah, kalau kita ingin mengalami karunia-karunia Roh Kudus, kita harus dipenuhkan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Yang pertama, kita harus mengerti, menyadari dan mengakuinya lebih dulu. Kita harus mengerti, menyadari dan mengakuinya. Mari kita lihat di dalam Efesus, ya, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Kita harus mengerti, kita harus menyadari saat kita percaya kepada Yesus, itu secara otomatis Roh Kudus itu diberikan dan tinggal di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, suka tidak suka Roh Kudus itu tinggal, tetapi kita mengerti dan menyadarinya tidak. Banyak orang percaya mengikut Tuhan tapi tidak mengerti dan menyadari bahwa di dalam dirinya itu dia tidak sendiri lagi tetapi ada Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita harus mengerti bahwa saat kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya yang dijanjikannya itu. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi orang Kristen tanpa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini fungsinya adalah sebagai tanda bahwa kita ini miliknya Allah yang sah. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain adalah karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu adalah meterai, itu adalah tanda bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen tapi kita tidak percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita, berarti kita bukan milik Allah. Karena tandanya orang percaya itu milik Allah adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi kita harus mengerti bahwa saat kita percaya maka Roh Kudus juga saat itu tinggal di dalam diri kita. Kalau kita sudah mengerti dan menyadari, yang berikutnya itu kita harus mengakuinya. Kita harus mengakui Roh Kudus ini, keberadaan Roh Kudus ini kita harus akui. Seperti Paulus mengakuinya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus mengakui keberadaan Roh Kudus ini. Seperti Paulus mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus akui bahwa di dalam diri kita itu ada Kristus, ada Roh Allah yang tinggal dan hidup di dalam diri kita. Sehingga secara tidak langsung Paulus ingin mengatakan, sekarang ini yang berkuasa atau yang mengatur hidupku ini bukan aku lagi. Tapi Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diriku inilah yang mengatur, mengendalikan hidupku. Aku tidak mengendalikan hidupku lagi. Karena aku bukan hidup sendiri lagi. Aku hidup bersama dengan Kristus yang tinggal di dalam aku. Kalau kita terus bisa mengakui tentang hal ini Bapak Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin saat kita mengakuinya, maka Roh Kudus itu akan bekerja mengambil alih dan mengendalikan hidup kita. Saya kasih rahasia Bapak Saudara. Setiap kali saya pelayanan, saya selalu mengakui Roh Kudus sebelum saya melayani. Saya berkata dalam diri saya mengambil satu ayat ya, nanti kita akan baca juga. David, janganlah kamu takut. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Allah yang ada di dalam diri kamu yang akan berkata-kata untuk kamu. Setiap kali saya naik mimbar, setiap kali saya disuruh khotbah, saya selalu pasti melakukan untuk mengakuinya terlebih dahulu. David, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Allah yang di dalam diri kamulah yang akan berkata-kata. Jangan takut, jangan khawatir.
Bapak Ibu Saudara pikir saya naik mimbar gini enggak takut ya? Loh, kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan saya gemetaran ini di mimbar. Tapi karena saya selalu mengakuinya, mengakui Roh Kudus. Aku percaya Tuhan Roh Kudus ada kuasa di dalam diriku untuk bisa memberikan kuasa untuk menyadarkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Saya akui, saya katakan, sebagaimana Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi sendiri, tetapi ada Roh Allah, Roh Kudus, ada Kristus yang tinggal di dalam diriku. Akui Roh Kudus di dalam setiap lakumu, di dalam setiap perbuatanmu, di dalam setiap tindakanmu, di dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun itu. Karena tadi kita sudah dengar, saat Roh Kudus itu memenuhi kita, maka kita dimampukan untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Itulah dahsyatnya Roh Kudus. Saat Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Mengerti, sadari, dan akui Dia. Karena Roh Kudus itu sudah ada dan tinggal di dalam diri kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus? Mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Biarkan, izinkan, dan tundukkan diri kita. Biarkan. Roh Kudus tidak bisa berkarya dalam diri kita kalau kita tidak membiarkan. Atau tidak mengizinkan Roh Kudus itu mengambil alih mengendalikan hidup kita. Atau kita tidak menundukkan diri kita kepada Roh Kudus. Kita harus biarkan. Ya, 10 hari doa Bapak Saudara menyembah Tuhan. Ya, biarkan Roh Kudus itu bekerja. Jangan ditahan-tahan, jangan biarkan. Tuhan Roh Kudus, sudah terserah kamu mau berkarya apa dalam hidupku. Lakukan. Izinkan, biarkan. Dan tundukkan diri kita kepada Roh Kudus. Saat itu kita lakukan, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita dan mengendalikan hidup kita. Mari kita lihat contoh di dalam Matius 10 ayat 16, 19 sampai 20. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Selanjutnya, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Firman yang saya kutip, yang selalu saya akui dalam hidup saya ini salah satunya saya ambil dari sini. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena mereka ini akan diperhadapkan di hadapan Mahkamah Agung untuk dihakimi dan mau dimasukkan penjara oleh ahli Taurat, tua-tua dan orang-orang imam-imam besar. Lalu Yesus memberikan nasihat ini, kamu harus cerdik loh, seperti merpati, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Caranya bagaimana supaya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Gak usah khawatir, biarkan Roh Kudus itu yang akan berkata-kata untuk kamu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Luar biasa. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita biarkan, izinkan, kita menundukkan diri dan membiarkan Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat. Bebaskan Roh Kudus berkarya. Tugas kita ini hanya menundukkan diri ya, membiarkan, mengizinkan. Dan kuasa Roh Kudus itu akan terjadi dan nampak di hidup kita. Ya.
akan nampak. Orang lain itu akan nampak. Kalau dulu saya sering ketemu sama teman-teman itu ya. Katanya. Kalau pas ketemu katanya, kayak di belakang kepala saya ini ada sinar kemuliaan gitu ya. Habis doa soalnya saat itu. Nah itu orang lain. Saya nggak mengatakan saya ada sinar kemuliaan, orang lain melihat nampak ada sinar kemuliaan begitu. Saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka sinar kemuliaan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sinar, tetapi perubahan-perubahan sifat yang ada di dalam diri kita yang tidak bisa kita kendalikan, itu akan dimampukan dan kita akan mampu untuk mengendalikannya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi saat mereka benar-benar menghadapi Mahkamah Agung ya. Saat mereka harus dihakimi di depan pengadilan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 8-13. Ayat 8 dikatakan demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan. Ini saat mereka tadi dinasehati, sekarang mereka ngalami. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Lalu Petrus berkhotbah, menginjili mereka. Lalu di ayat 13 kita lihat hasilnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Perhatikan, orang biasa. Menjadi luar biasa karena penuh dengan Roh Kudus. Apa yang dialami Petrus dan Yohanes ini juga kita bisa alami Bapak Saudara sebagai orang percaya. Kita orang biasa, tapi saat Roh Kudus penuh di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Lalu heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka orang biasa, tidak terpelajar lagi. Tapi bisa membuat orang heran, tercengang-cengang. Wow. Karena apa? Karena hidup mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maukah Bapak Ibu Saudara hidup dengan hidup yang selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Alami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Kita harus mengerti, menyadari, dan mengakui Roh Kudus itu benar ada di dalam diri kita. Dan biarkan, izinkan, supaya Roh Kudus ini berkarya secara bebas. Mengendalikan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Tugas kita pada malam hari ini adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja dan memenuhi hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan alamilah kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari kita sembah. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh
saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Aku rindu Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindu hadir di sini saat ini Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Terima kasih. Lawan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkanlah Roh Kudus mengambil alih hidupku. Haleluya. Tuhan, ambil alih hidup kami. Akui. Oh, katakan, Tuhan, ambil alih hidup kami. Kendalikan hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, silawara-wara sila. Glory, 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sebagai tanda Bapak Ibu Saudara ingin menyerahkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Roh Kudus untuk mengendalikan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
sekali lagi, ku rindu. Ku hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Oh, lawat kami Tuhan, penuhi kami saat ini. Ambil alih, kendalikan. Kami izinkan Kau Tuhan Yesus berkarya, 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 berkarya. Haleluya, 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 haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Engkau mengurapi kami semua. Kami rindu Tuhan menyambut perjamuan Tuhan pada malam hari ini dengan kuasa urapan yang daripada Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami menyambut perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa menyediakan perjamuan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Jika sudah, Bapak Saudara bisa bangkit berdiri. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita mengucap syukur bahwa Yesus telah mati untuk kita dan bahkan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala pekerjaan-Mu, atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kejar bahasa roh, tapi kejarlah kepenuhan Roh Kudus itu. Karena saat hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu dalam hidup kita sudah bukan lagi kita yang mengendalikan, tapi Roh Allah yang mengendalikan dalam diri kita. Jangan kejar ingin berbahasa roh, tapi kejarlah kepenuhan Roh Kudus itu di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Meskipun Bapak Ibu Saudara belum berbahasa roh, tetapi kehidupan dipenuhkan oleh Roh Kudus itu akan nampak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu biarkanlah, izinkanlah Roh Kudus itu bekerja, menguasai hidup Bapak Ibu Saudara saat ini. Karena Roh Kudus hadir di sini
Haleluya, haleluya. Roh Kudus. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan hadirat Tuhan. Alami kepenuhan Roh Kudus Di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah kepenuhan Roh Kudus mulai saat ini yang menguasai hidup Bapak Ibu Saudara, mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara, bahkan apa yang Bapak Ibu Saudara tidak mampu lakukan, Tuhan akan memberikan kuasa untuk memampukannya pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami pulang akan menjadi manusia yang berbeda bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Allah yang berkuasa atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang tidak bisa menguasai diri Tuhan berikan penguasaan diri. Yang suka amarah, tidak bisa mengendalikan emosi pada malam hari ini Tuhan berikan kesabaran. Dan yang hidupnya merasa disakiti, Tuhan pulihkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Berkat yang khusus dan tidak terbatas sudah kami terima pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita mulai saat ini, sepanjang malam ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus